Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati PJS Sekolah Ibu Sulasmini SPD, yang saya hormati Ibu Rosida FDI selaku Bidang Pendidikan TK Robani, yang saya hormati para guru dan jajaran TK Robani, yang saya hormati Ketua Komite Ibu Ayu Sria Perdana Putri, yang saya hormati pula para komite dan Korlas TK Robani, dan juga yang saya hormati seluruh wali murid TK Robani yang berkenan hadir pada hari ini. Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi syafaatnya berupa nikmat sehat dan juga kecukupan rezeki, sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat dalam acara ngobras, ngobrol bareng Robani, asik, seru, santai, syar'i dan semangat. Yang kedua kali ini, tak lupa sholawat serta salam Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi umatnya dan mendapat syafaat darinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semua di acara ngobras kali ini. Wali murid TK Robani dengan tema mendengarkan dan memahami perasaan dan juga kebutuhan anak. Kami angkat tema ini dikarenakan agar orang tua dan anak memiliki hubungan yang selaras antara harapan dari orang tua dan juga kebutuhan anak agar bisa berjalan baik dan seimbang. Sebelum kita mulai ke acara selanjutnya, saya Elina selaku MC pagi ini akan membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan MC, dilanjutkan tadarus bersama membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Acara inti penyampaian materi diisi oleh Ibu Ida Rosada MPDI. Kemudian dilanjutkan acara ngobras, yang mana ini adalah sesi tanya jawab dan diskusi. Dilanjutkan acara ice breaking, pemberian hadiah dari TK Robani, penutupan dan sesi foto bersama. Baiklah, marilah kita buka acara pagi ini dengan pembacaan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Alhamdulillah. Acara selanjutnya adalah tadarus bersama membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Ada yang bertugas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati wa as-salihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu
Terima kasih kepada ayah bunda sekalian. Semoga apa yang sudah dibaca membawa barokah bagi kita semua yang hadir saat ini. Amin. Acara selanjutnya adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Ida Rosada MPDI untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu. Semangat Bu. Mengucapkan salam adalah sunnah. Yang menjawab adalah wajib. Boleh diulangi Bu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik persenannya. Barusan 30% persenannya naik sekarang ke 60% kelasnya. Masih 60%. Boleh sunnah mengucapkan salam sampai 3 kali. Ya. Apa saya kurang semangat, Bu? Kurang semangat saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, siap kalau Bapak disapa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmatnya, limpahan karunia-Nya, limpahan kasih sayangnya, alhamdulillah pada akhirnya setelah sekian lama saya tidak hadir di TK Rohani. Dengan izin Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu bersilaturahmi dalam acara ngobras. S-nya harus panjang Bu, karena ada 4. Ngobras dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kaki kita pada pagi hari ini, dari mulai ibu bangun tidur hingga mempersiapkan apapun sampai ibu duduk manis bersama kita di sini semua, itu menjadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan dan curahkan kepada junjungan alam Nabi akhirul zaman
yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, sehingga sampailah kepada kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, Bu Lasmi dan guru-guru TK Lobani. Sebelum mulai ada sesuatu yang ingin saya ungkapkan. Sebetulnya saya ini sudah menahan rindu untuk bertemu dengan ibu-ibu itu selama tugas di Singaraja. Alhamdulillah sudah berhasil melewati 15 bulan. Dan tugas di Singaraja selama 15 bulan, alhamdulillah Allah takdirkan kembali saya kembali berkumpul dengan keluarga di Denpasar. Ya Ibu, tak kenal maka tak sayang. Boleh ya Bu ya? Sebelum lanjut kita berkenalan dulu. Tak kenal maka tak harus. Ya mungkin kalau Ibu Guru Robani ya saya tidak usah memperkenalkan diri lagi. Tapi sepertinya ibu-ibu hebat di sini saya baru lihat-lihat mukanya ya, karena mungkin untuk tahun ini belum pernah bertatap muka. Selain jarak dan waktu, alhamdulillah kita bertemu di sini sekarang. Ibu, perkenalkan, nama saya Ida Rosida. Saya berasal dari Bandung. Di sini saya sebetulnya bukan untuk memberikan materi, tapi hanya sharing saja. Jika diminta, kalau kita berusaha maka tidak. Karena setiap manusia itu punya kewajiban. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mungkin barangkali nanti yang saya sampaikan ini ada haknya, maka itu bisa diambil. Ya, alhamdulillah kemarin saya sedang tugas di Singaraja 15 bulan Bu, yang pada akhirnya saya kembali ditugaskan di Denpasar, yang mungkin biasanya ya sering lah ya mampir-mampir gitu ke TK Lobani atau ketemu dengan guru-guru TK Lobani. Nah selama ini betul-betul jika turun ke Denpasar itu hanya jika ada keperluan saja. Kalau tidak ya mungkin lebih banyak stay di sana, ya. Nah, yang kasihan kan anak-anak kalau nggak ketemu neneknya, nggak ketemu kakeknya, gitu, nggak ketemu ayahnya, ya kan kasihan. Ya, baik Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini sambil nunggu nih kok laptop saya ada iklan dulu, iklan panjang. Restart jadinya lama makanya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini selamat datang Bu Dian. Maaf, tidak apa-apa. Pada pagi hari ini, kalau dilihat dari judulnya ya Bu ya, sepertinya ngobras itu seru sekali ya Bu ya. Kenapa S-nya ada 4? Gimana ceritanya? Ada artinya itu ada. Singkatannya. Jadi ada filosofinya ya, singkatannya ya. Ngobras itu ngobrol bareng Robani, asik, seru, santai, syar'i, dan smart. Tepuk tangan dulu ibu biar tangan. Ya, alhamdulillah ya kemudian bisa hadir di pertemuan kita. Mudah-mudahan menjadi penyemangat dengan pertemuan kita di sini dengan
berkumpulnya banget semua. Ya, jadi gitu ya Pak yang filosofinya. S-nya memang harus smart gitu ya. Teman-teman saya lihat ibu-ibu di sini smart semua. Ya. Ini dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Alhamdulillah. Ya. Ngobrol bareng Robani, asik, seru, santai, syar'i, dan smart. Keren ya? Keren ya? Keren, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa terus berjalan sampai nanti ada ngobras yang sampai 100, 150 dan seterusnya. Bentar Bu ya, mampir dulu. Kemudian mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebelum saya menyiapkan ini. Silakan. Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian purnama baru saya bisa hadir di hebat ini ya. Tahun yang lalu saya bisa hadir. Alhamdulillah hari ini bisa hadir. Mungkin ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama itu adalah tentang NISM. Alhamdulillah semuanya untuk murid baru NISM itu sudah terbit ya Ibu ya. Tapi kemarin ada beberapa data siswa yang masih data residu. Ya. Salah satunya adalah NISM yang ganda, artinya ada 2 lembaga yang ikut data yang sama. Ya. Ketika saya mengkonfirmasi bahwa si anak terdaftar di sekolah A misalnya, ibunya kaget. Saya belum pernah Bu melahirkan anak saya, kami Robani. Jadi ada 3 siswa yang kasusnya sama. Setelah ditelusuri ternyata data siswa tersebut digunakan oleh lembaga tersebut untuk jadikan data siswa karena dia mau sekolah baru ya. Syaratnya adalah siswa. Kebetulan siswa kepala sekolahnya adalah isu kadusnya, kepala dusuknya. Jadi kan kadusnya punya data ya, masukin tuh. Kaget sih, itu ternyata yang kebetulan lagi pulang kampung dia ya, jadi bisa diselesaikan ya. Nah, untuk jadi ada beberapa alhamdulillah yang tersebut sudah kami perbaiki dan yang data ganda sudah diselesaikan tinggal 1. Kemudian data residu juga ada yang tidak terbit punya NISM karena tidak memiliki akte dan tidak terdaftar di kartu keluarganya. Jadi otomatis NISM itu tidak bisa terbit. Jadi bagi ibu yang belum punya akte kelahiran dan belum tercantum di kakak, segera diselesaikan gitu ya. Ya insya Allah benar
data yang dimasukkan itu adalah kan dipadankan dengan dukcapil gitu ya. Jadi ada kaitannya misalnya, sehingga akan secara otomatis dia bila terdapat itu di sekolah kita ada di sekolah lain karena sama datanya. Kemudian insya Allah bulan depan September kita ada event besar itu manasik haji. Untuk manasik haji insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal Sabtu tanggal 25 November 2023. Nanti di sekolah akan dibagikan bacaannya dulu ya. Jadi mohon dibantu untuk membimbing agar kita menghafalkan bacaan-bacaan tersebut. Oh iya. Jadi akan dibagikan kayak dulu ya. Kemudian itu dulu dari saya. Nanti ada saya sampaikan lagi setelah pemaparan materi dari ini. Ada demikian. Ya, terima kasih Bu Dia. Mohon maaf yang agak panjang karena laptopnya sudah usia, sudah lanjut usia. Ya, alhamdulillah masih bisa dimanfaatkan. Baik Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan ngobrol kita, ya. Ngobrol bareng, robani, asik, seru, santai, nyari dan smart, ya. Oke. Tema pagi hari ini sesuai dengan permintaan, yaitu mendengarkan dan memahami perasaan dan kebutuhan anak. Mendengarkan dan memahami, ya, itu adalah bagian dari komunikasi. Ya Bu ya, bagian dari komunikasi. Kenapa kita perlu komunikasi? Kenapa Bu kita harus berkomunikasi? Kenapa kita perlu komunikasi? Ternyata komunikasi merupakan kunci penting dalam kehidupan sosial. Kita itu makhluk sosial ya Bu ya, yang tidak bisa menyampaikan hanya dengan gerakan, tidak cukup dengan gerakan tubuh saja, walaupun gerakan tubuh itu termasuk juga komunikasi, ya kan? Seperti yang tunawicara, maka komunikasinya dengan gerakan tubuh, ya. Tapi komunikasi ini merupakan kunci penting dalam kehidupan sosial. Tanpa komunikasi, kita tidak akan mampu memahami dan mengerti apa yang kita, yang pasangan kita, yang anak kita inginkan. Betul nggak Bu? Tiba-tiba ibu paham perasaannya si bapak minta kopi dikasih teh, ya kan? Kalau kita komunikasi, Bu, tolong buatkan kopi. Itu bentuk komunikasinya. Maka kita akan paham apa yang diinginkan. Ya. Begitu pula dalam berkeluarga. Ya, saya yakin yang hadir di sini sudah berkeluarga, kecuali 1% saja. Mudah-mudahan Pak Anies segera bertemukan dengan jodohnya. Berapa? 2%. Oh ada. Mohon maaf. Begitu pula dalam berkeluarga, komunikasi menjadi salah satu yang penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Betul Bu? Bukankah berantem juga itu komunikasi? Bukankah diam-diaman juga itu komunikasi? Nah kalau komunikasi itu terjalin, mau berantem sekeras apapun, yang penting ada endingnya, maka komunikasi itu berhasil. Ya. Nah meskipun demikian, ternyata sering sekali kita mengalami miskomunikasi. Pernah mengalami miskomunikasi? Sering.
Sering sekali kita mengalami miskomunikasi, baik dengan pasangan kita, baik dengan anak kita maupun orang lain. Padahal Bu ya, pasangan kita dan anak kita itu adalah orang terdekat dengan kita. Betul Bu? Tapi sesekali itu masih miskomunikasi juga. Ya kan? Kita menginginkan apa suami kita, malah kesana jalurnya. Ya, itu perlu komunikasi. Ya. Selanjutnya, komunikasi itu kan isinya ngobrol. Betul Bu? Komunikasi itu isinya ngobrol santai seperti ini, ngobras. Ya, ini kita melakukan komunikasi yang manfaat. Yang penting tidak bergibah. Ya. Siapa yang lebih banyak ngobrol dengan anaknya dalam Al-Quran? Ayah. Satu kali saja dipanggil ayahnya karena cuma ada satu ayahnya. Ayah, ternyata ada 17 dialog orang tua dengan anak dalam Al-Quran. Ayah, ibu-ibu disampaikan sama ayahnya nanti, ya. Dan 14 diantaranya dialog ayah dengan anak. Berapa Bu? 14. Berarti kalau ada 17 ayat, 17 dialog, diambil 14, sisanya berapa Bu? 3. Itu bagian kita Bu, tenang aja. Ya. Kenapa demikian? Ternyata ya, ibu itu bertugas untuk lebih banyak mendengarkan, memahami dan membimbing. Nah, walaupun komunikasinya di dalam Al-Quran disebutkan sedikit daripada ayat, tapi tugas yang terberat adalah ada di ibu. Ayah itu hanya menyampaikan poin-poin pentingnya saja. Ya, kalau ada aturan di dalam rumah, kita membuat aturan yang harus menyampaikan adalah ayahnya, bukan ibunya yang wow tidak, tapi ayahnya. Ya, itu untuk menjadikan anak kita patuh dan taat kepada orang tua, menjadikan ayah sebagai seorang pemimpin kepala rumah tangga, pemimpin keluarga. Ya. Jadi itu ya Bu ya, ternyata 17 dialog orang tua dalam Al-Quran, 14 itu dialog ayah dengan anaknya, sisanya adalah dialog dengan ibunya, karena ibunya diperintahkan oleh Allah untuk bertugas lebih banyak mendengarkan, memahami dan membimbing. Ini yang berat Bu, membimbing. Kalau hanya mendengarkan kita bisa saja. Ya. Selanjutnya, dari judulnya itu tadi kita mendengarkan dan memahami kebutuhan, perasaan dan kebutuhan anak. Kita harus paham Bu, ternyata kebutuhan anak itu bukan cuma kebutuhan makannya saja, ya, bukan cuma kebutuhan pendidikan formalnya saja, bukan cuma kebutuhan pakaiannya saja, bukan cuma kebutuhan semua keperluan dia di dunia saja, tetapi yang harus lebih kita pahami dari awal itu adalah kebutuhan batinnya, kebutuhan akhiratnya. Itu yang dimaksud dengan kita harus mempersiapkan kebutuhan anak sedini mungkin. Ya, bukan cuma uang jajannya sehari 15.000, makannya hari Senin menunya ini, Selasa menunya ini, Rabu menunya ini, pakaiannya yang merah dengan dipasangkan dengan yang merah, sepatunya merah juga. Bukan cuma sekedar itu perlu ya Bu ya. Tapi jauh dari itu semua, ternyata kita perlu menyiapkan kebutuhan anak kita, yaitu untuk akhirat. Ya. Ada 20 ayat Al-Quran tentang anak. Kalau tadi kan tentang dialog
orang tua, ya seperti dalam surat Luqman itu diantaranya dialog, itu diantaranya juga. Dan ada 20 ayat Al-Quran tentang anak, bahwa anak itu sebagai perhiasan. Terkadang anak itu bisa menjadi musuh, ya kan? Anak itu sebagai amanah dan lain sebagainya. Contoh yang simpel, ya, yang sudah kita pahami di dalam Al-Quran itu kan ada yang namanya Quran surat Luqman, ya. Di sana ada dialog orang tua, ya. Artinya komunikasi Luqman dengan anaknya, dialog Luqman saat menasihati anaknya, ya. Yang ada di surat Luqman ayat 12 sampai dengan ayat 19. Nanti Ibu bisa dibuka, bisa dibaca terjemahannya, bisa dibaca juga tafsirnya, ya. Yang saya katakan di sini hanya sebagian nasihatnya, ya, nasihat-nasihat yang ada dalam ayat tersebut. Di antaranya yang perlu kebutuhan anaknya dari orang tuanya yang pertama harus dipenuhi adalah mengenal Robnya. Siapa Bu? Mengenal siapa Bu? Robnya. Kalau mengenal kita perlu nggak berkenalan dengan anak kita? Bu, Ibu, perlu tidak Bu kita berkenalan dengan anak kita? Perlu? Perlu Bu, karena saya yang melahirkannya, saya yang mengandungnya. Hei, kamu jangan keras-keras sama ibu. Ibu yang mengandung kamu, ibu yang melahirkan kamu, ibu yang menyusui kamu, ibu yang nyuciin baju kamu, ibu yang masakin kamu. Perlu gitu Bu? Perlu sesekali, ya, sesekali saja. Karena tanpa dibegitukan pun anak kita sudah paham kalau kita itu adalah ibunya. Anak kita paham kalau bajunya itu tidak disetrikakan para tetangga. Betul Bu? Ya, anak kita juga paham kalau dia mau minta jajan kepada siapa, maknya atau bapaknya, ya kan? Berarti yang paling penting itu kebutuhan yang harus kita cukupi terhadap anak. Yang pertama adalah mengenal Robnya. Kenapa kamu ada di dunia ini? Kenapa ada ayah dan ibu? Kenapa ada langit? Kenapa ada bumi? Kenapa ada lautan? Ya, kenapa ketika kamu bepergian melihat pemandangan yang sangat indah, siapa yang bisa menancapkan pohon berdiri tegak di tengah-tengah hutan? Adakah orang yang dulu menanam di sana? Itu perlu adalah mengenalkan Robnya, ya. Yang kedua, ini dialog Luqman kepada anaknya. Ternyata ini adalah kebutuhan kita yang harus kita penuhi terhadap anak kita, ya. Yang kedua adalah memperingatkan untuk tidak berbuat syirik kepadanya. Kalau kita sudah kenalkan bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan Muna, Allah juga yang menciptakan ayah ibu, Allah yang menciptakan langit tanpa tiang, Allah yang menciptakan lautan seluas samudra, ya, seluas mata memandang. Kalau kita sudah mengenalkan itu, maka tahap selanjutnya kita sampaikan kepada anak untuk tidak berbuat syirik kepadanya. Ya, hal apa saja yang bisa membuat syirik itu harus disampaikan juga kepada anak. Ya, contoh kecil lah Bu, ketika anak kita sakit, kita kan memberi obat ya Bu ya. Tapi ketika memberi obat atau menyertakan keyakinan kita kepada Allah, ya, itu bisa terindikasi syirik. Makanya kita sebelum memberikan obat itu harus dengan mengucapkan Bismillah. Minimal itu Bu, minimal Bismillah. Ya, lebih baik lagi mungkin kita jelaskan bahwa kita memberikan obat ini adalah hanya sekedar syariat saja. Pada hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah. Betul ya Bu ya?
Ya, kemudian di amanat Luqman yang selanjutnya yaitu perintah berbuat baik kepada orang tua. Kata Allah, "Anishkurli wal walidaika." Ya, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Artinya kita diperintahkan berbuat baik kepada orang tua. Ya, ini silakan bagaimana cara ibu menjelaskan kepada anaknya yang untuk berbuat baik itu banyak. Kemudian menaati Allah dan menjauhi larangannya. Ini adalah rangkuman yang ada di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu kan intinya menjelaskan perintah-perintah Allah yang harus kita lakukan, ya, dan menjauhi semua larangannya. Anak juga harus paham, Bu. Kenapa kamu tidak boleh merebut mainan dari temanmu, apalagi membawa pulang mainan yang kamu pinjam tanpa izin? Karena itu adalah sebuah larangan. Larangan ini bukan cuma semata gurunya yang menerapkan, tetapi ini adalah larangan Allah dalam Al-Quran, ya, untuk mengajarkan demikian. Ya. Kemudian mendirikan sholat. Ya, ini juga kita harus lebih banyak belajar, karena usia tua bukan berarti sholatnya sudah sempurna dan khusyuk. Terkadang kita, Bu, ya, apalagi yang tua, perasaan tadi umur sudah dimatikan belum ya? Atau masaknya apa ya sekarang? Perasaan tadi lombong di kulkas itu habis, padahal sedang Allahu Akbar. Ya, ini memang mendirikan sholat itu ya hal yang sangat berat. Saya rasakan, saya mungkin dulu enggak, dulu merasa berat untuk mengejar khusyuk dalam sholat, ya Bu ya, itu perlu persiapan yang panjang sebelumnya. Ya, sudah selesai masak, badan kita sudah bersih, semua keperluan sudah tertata rapi di sini. Kalau ibu sholat dalam keadaan tergesa-gesa, anak kita nangis, minta makan, atau perut kita keroncongan, atau mungkin apalagi alasan itu, apa kita bisa khusyuk sholatnya? Bisa saja, Bu, tapi mungkin 0,sekian%. Yang lainnya hanya menggugurkan kewajiban saja. Yang penting saya sudah sholat asar, sholat maghrib, gitu ya. Ini perlu kita, bukan hanya kita memberikan pengajaran kepada anaknya, tapi kita sama-sama belajar dengan anak kita. Ajak anak kita ikut sholat bersama kita. Kalau saya dulu waktu anak saya masih TK, itu saya sudah biasakan dia untuk menjadi imam. Ya, masalah diterima atau tidaknya, syah atau tidaknya dia jadi imam sholat, itu saya serahkan pahalanya sama Allah. Tapi dalam hati saya mendidik dia untuk fokus sholatnya, untuk khusyuk sholatnya, untuk benar bacaannya. Ayo jadi imamin ibu. Dulu waktu TK itu dia sudah belajar jadi imam, dan kalau dia diimamin sama dia, itu saya kadang bertolak-tolak sedikit. Lagi senang-senangnya menghafal juz 30, sholat maghrib diimamin sama dia. Maghrib ya Bu ya, biasanya kita belum makan malam, bukan ya? Terus kita juga sudah mulai gerak lagi, gitu ya. Yang dibaca surat Al-Fajr, gak tahu satu ayat 1 sampai 5 sampai selesai. Adanya sudah gini, AA-nya masih terus. Wasjud waqtarib, Allahu akbar, alhamdulillah. Ya, itu mungkin salah satunya. Ya, begitu juga dengan anak perempuan. Anak perempuan ajak sholat bersama kita. Kalau saya mengajarkan sholat kepada anak saya sengaja walaupun sholat asar saya kelaskan bacaan itu. Al-Fatihah misalkan saya kelaskan Al-Fatihahnya. Doa kita saya kelaskan doa kita. Bukan artinya keras seperti orang yang imannya, enggak. Tapi minimal terdengar oleh anak saya di samping. Jadi tahu dia ketika kita ruku ini bacaannya. Ketika kita ibadah
Bunda, kan sholat zuhur sama asar itu gak boleh bersuara keras Bunda. Gak apa-apa deh, supaya kamu dengar Bunda baca apa. Oh gitu ya. Nah, jadi dia juga sama. Ketika sholat, saya usahakan dia itu harus bersuara sampai saya terdengar yang ada di sampingnya. Mana doanya? Bersuara. Ya. Gak apa-apa Bu. Jadi kita tahu anak kita itu benar gak bacaannya, atau hanya sudah Allah Akbar. Nah, kan kalau kita gak tahu, itu adalah salah satu cara mengajarkan untuk mendirikan sholat. Yang selanjutnya dari hasil sholat itu kan biasanya terjaga amar ma'ruf nahi munkarnya. Ini juga perlu disampaikan karena ini merupakan kebutuhan yang berkelanjutan Bu. Amar ma'ruf nahi munkar itu dikenalkan dari kecil. Kenapa kamu tidak boleh berbuat begini pada temanmu sehingga temanmu nangis? Ya? Kenapa kita harus sopan kepada orang tua, setiap ketemu dengan orang tua mengucapkan salam, kemudian kita mengajarkannya untuk bersalaman. Itu dari kecil akan terbawa hingga besar sampai tua nanti kita, ya. Kemudian sabar atas apa ya? Apa ini? Menimpa. Iya. Karena perasaan sudah dirapiin gitu ya, keberat begini. Ya sabar ya Bu ya, atas sabar luas ini mau diskop berliwasa. Sudah Bu, sabar itu adalah solusi dari semua. Ya, intinya begitu. Kemudian larangan takabur, tidak boleh sombong, larangan sifil ardi marohan. Itu kan di dalam surat Luqman ayat lanjutannya juga. Tidak boleh berbuat sombong, makanya kita membiasakan anak kita itu jalan di belakang orang tuanya. Tidak boleh jalan sambil mengangkat, membusukkan dada. Ya, ada kan anak yang sambil teriak-teriak, gitu, biar kelihatan jago teman-temannya. Ada, ya itu harus disampaikan. Minimal kita pernah menyampaikan. Ya, kita pernah mengajarkan bahwa itu tidak boleh. Ya, kemudian menjaga adab ketika berbicara. Ya, sesungguhnya kita pun harus paham karena kita juga adalah anak dari orang tua kita. Ya, jangankan volume bicara kita 20% lebih tinggi dari orang tua. Mengatakan pun pada orang tua itu tidak boleh. Kalau takullahu ma'ufid, ya jangan mengatakan perkataan itu padahal wah anak kita mau bukan lagi. Kenapa? Karena kita juga begitu kepada anak kita Bu. Gak usah ngelak Bu, karena saya juga begitu gitu loh sama anak. Ketika kita menyampaikan itu kebanyakan kita sehingga amanat yang tersampaikan itu sedikit. Padahal secara tidak langsung kita sedang mengajarkan kepada anak kita begitu juga, ya. Kemudian perintah tawadur, rendah diri, gitu ya. Rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Rendah hati, jangan merasa dirinya paling hebat, jangan merasa dirinya paling besar, paling bisa, paling berani. Itu juga perlu disampaikan Bu, karena ini merupakan kebutuhan anak dari orang tuanya. Ya, paham ya Bapak? Bapak harus lebih banyak berdialog dengan anaknya Pak, dibandingkan Ibu. Biarkan Bapak yang mengajarkan ini 10 semua, biarkan ibunya. Yang penting Bapak yang menyampaikannya. Ya, nah Bu ya, tanggung jawab Ibu yang lebih besar. Kemudian dari bagian komunikasi, bukan cuma ngobrol, tapi kita juga harus menjadi teman dan
pendengar yang baik. Bu, saya tanya jawab jujur ya Bu ya, apakah ibu-ibu sama dengan saya? Ibu lebih banyak mendengar atau mendengarkan? Ibu lebih banyak mendengar atau mendengarkan? Ya Bu? Nggak tahu ya, apa itu mendengarkan? Apa itu mendengar? Apa bedanya sama aja? Apa bedanya Bu? Kita lebih banyak mendengar atau mendengarkan? Kadang mendengar, kadang mendengarkan, betul Bu? Ya, kalau mendengar itu yang hanya sekedar mendengar saja, seperti kita mungkin mendengar berita, oh di sana ada kejadian ini, tanpa memerlukan komentar dan solusi dari kita. Ingat Bu ya, mendengar itu hanya sekedar mendengar saja, mendengar berita yang tak perlu kita komentari, yang tak perlu kita carikan solusi dari berita itu mendengar. Beda dengan mendengarkan Bu. Kalau mendengarkan itu adalah bagian dari komunikasi. Komunikasi yang baik itu adalah mendengarkan, bukan cuma mendengar. Kalau mendengar itu kalau bahasa kerennya itu active listening, ya itu bahasa Indianya Bu, bahasa India ya. Dalam komunikasi kita harus lebih sering mendengarkan. Hakikatnya Bu, kita harus lebih sering mendengarkan ketimbang berbicara. Ingat ya Bu ya, komunikasi itu yang ada dulu orang lain yang berbicara, kita menjadi pendengar dulu. Ya, sampai akhirnya nanti kita diperlukan komentar dan kita carikan solusi. Ya, begitu juga dengan kita tanggapi pembicaraan dari anak kita. Dalam komunikasi kita harus lebih sering mendengarkan ketimbang berbicara. Satu mulut dan dua telinga di kepala kita mengisyaratkan kita harus banyak mendengarkan. Mendengarkan 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Telinga kita punya berapa Bu? 2. Mulut ada berapa Bu? 1. Berarti artinya mendengarkan 2 kali lipat daripada berbicara. Ada kenyataannya Bu, saya ya Bu ya, kalau berbicara belum 2 kali lipat dari mendengar itu kurang puas. Benar nggak Bu? Saya ini Bu ya. Tapi di akhirnya walaupun demikian itu sering terjadi sama kita ibu-ibu yang kurang mampu, bukan tidak mampu, kurang mampu mengontrol emosi dan menurunkan kadar bicara kita. Itu gak apa-apa, asal sekali aja. Tapi di ujungnya kita harus perbaiki ini komunikasi tadi yang terlalu banyak itu dengan sambutan hangat kepada anak kita. Ya, sampaikan kalau ibu tadi ngomong begini itu tujuannya begini. Minimal anak kita paham, tidak menjudge bahwa ibu kita adalah sang serigala yang tidak berhenti mengaum. Ya, jadi Allah sudah memberikan isyarat kepada kita, diberikan telinga 2 untuk 2 kali lipat mendengarkan daripada berbicara. Ya, apa itu active listening? Adalah proses di mana seorang ibu ya berkonsentrasi mendengarkan, memahami dan merespon anaknya ketika berbicara sesuai dengan informasi yang telah dia dengar. Itu adalah mendengar. Ya, mendengar yang baik itu pengertiannya itu. Jadi kita itu mendengarkan itu bukan cuma sekedar begini sambil main HP ataupun bagaimana. Tapi ketika kita mendengarkan, hati kita dan pikiran kita itu harus bersiap-siap konsentrasi itu untuk merespon apa yang disampaikan. Gak cukup dengan aja, begitu. Tapi persiapkan respon kita nanti itu seperti apa dari apa yang dia sampaikan. Ya, intinya menjadi teman dan pendengar yang baik itu kita harus berusaha menjadi
ibu yang selalu mendengarkan, bukan cuma mendengar. Ya, dari semua cerita atau kisah yang akan kita sampaikan kepada kita itu harus mempersiapkan dua dari pembicaraannya itu. Yang pertama, kita harus mempersiapkan nasihat. Kalau anak kita yang berbuat salah atau mungkin menceritakan temannya yang berbuat salah kepada temannya yang lain, kita siapkan nasihat. Sebetulnya itu tidak boleh begitu. Itu adalah bagian dari solusi. Nasihat dan solusi. Ya, itu adalah bagian dari menjadi teman dan pendengar yang baik. Bu, siap mendengar atau mendengarkan? Mendengar atau mendengarkan? Mendengarkan, Bu, ya. Jangan cuma mendengar, ya. Nah, kemudian kalau bahasa sekarang itu bahasanya tantrum. Kalau zaman dulu mungkin nggak kenal istilah tantrum. Bu Yuli sudah kenal istilah tantrum zaman dulu waktu Kak Daniel masih bayi. Mungkin bahasanya ya rewel gitu ya, rewel, nagisan gitu kan, ngamuk gitu lah, bener. Tantrum itu ngamuk yang tiba-tiba gitu ya, di luar kendali, tidak bisa mengendalikan. Rasanya tantrum itu ngetrennya sekarang ya, zaman now, istilah ngamuk zaman now ya. Apa itu tantrum, Bu? Kalau kita biasa menyebutkan tantrum, terus tantrum itu sendiri apa? Bentuk miskomunikasi. Betul. Kenapa bisa terjadi tantrum? Karena komunikasi yang terjalin tidak bagus. Kita tidak menjadi pendengar yang baik. Anak kita belum mampu menyampaikan keinginannya dengan bahasa-bahasa yang orang tua inginkan, maka terjadilah tantrum. Ya, tantrum merupakan bentuk luapan emosi anak, meluap tak terbendung. Ya, kalau hanya sudah gitu kan bukan termasuk tantrum. Itu yang meluap. Ketika anak merasa tidak nyaman atau keinginannya tidak terpenuhi, ya, tidak nyaman itu. Ada juga anak-anak yang dibawa kemana, ibunya mau arisan, ibunya asik ngobrol dengan temannya, anaknya tidak ada teman, mainan yang dia pegang keluar, akhirnya dia ngamuk. Malu kita, Bu? Pernah ada yang ngalamin kayak gitu? Atau mungkin di pengajian, ya, ibunya malah ngobrol dengan temannya yang di sampingnya, atau khusus mendengarkan ustadznya tanpa kita sadar bahwa kita membawa anak kecil. Kemudian dia ngamuk, atau mungkin yang biasa ibu penuhi semua kebutuhannya, tiba-tiba kita tidak ada dan belum bisa memenuhi kebutuhannya, dia ngamuk. Terjadilah tantrum. Tantrum itu merupakan bentuk luapan emosi pada anak ketika anak merasa tidak nyaman atau keinginannya tidak terpenuhi. Ya, ciri-cirinya anak itu nangisnya itu bukan nangis yang hanya sekedar nangis saja. Kalau bayi minta mimi itu kan nangis, ya. Kalau yang berlebihan kita harus waspada. Apakah anak ini tantrum? Apa penyebabnya? Ya. Anak marah-marah, nangis, sampai nangisnya berguling-guling di lantai, berteriak, kemudian menendang atau melempar barang-barang yang ada di sekitarnya. Ada buku dilempar, ada bonekanya dilempar. Itu tandanya tantrum, Bu, bukan cuma sekedar marah. Ya, maka kita harus pahami dulu tantrum itu apa. Bukan cuma mengatakan tantrum saja. Yang nangis dibilang tantrum, yang rewel dibilang tantrum. Padahal tantrum itu ada sebab akibatnya. Ya, ada sebab akibatnya. Apa penyebabnya? Yang pertama, terhalangnya keinginan atau tidak terpenuhi keinginan anak. Maka, Bu, kalau kita memanjakan anak boleh tidak, Bu? Memanjakan anak boleh tidak, Bu?
Boleh. Kata siapa tidak boleh? Ya, tapi dengan batasan yang wajar. Kalau saya dulu, ketika anak saya minta sesuatu, sampai sekarang pun anak saya minta sepeda, belum saya belikan sepeda. Kenapa? Karena memang targetnya belum. Sebetulnya kita memaksakan bisa, ya bisa, tapi ya adalah prosesnya dulu. Jangan ujuk-ujuk dia minta ini, belikan ini. Lagi tren ini, belikan ini. Baju, ya sekarang lagi gambarnya itu biasanya model-model gitu ya, asal ikut-ikut saja. Kalau anak sudah terbiasa, ketika ikut belanja ke supermarket, dia apa, Bunda mau ini boleh, boleh. Bunda mau ini boleh, boleh. Semua serba boleh. Nanti suatu saat ketika kondisi tidak mendukung, itu bisa menyebabkan tantrum, Bu, karena itu penyebabnya. Keinginan yang biasa dia penuhi tidak terpenuhi, ya. Kemudian itu yang penyebab yang pertama. Memanjakan boleh, tapi harus melalui proses, ya. Kalau seandainya kamu bisa menyelesaikan hafalan yang ini, maka rewardnya ibu punya reward, ya. Karena sesuai dengan pengalaman saya pernah membaca Ibunda Para Ulama. Saya punya buku, tebalnya sih nggak begitu tebal, cuma tebal segini saja, bukunya kecil. Itu saya sampai 3 kali lamar baca itu. Ternyata, Bu, di dalam perjuangan para ulama itu di belakangnya adalah, maaf ya ayah ya, ada ibu yang luar biasa, peran ibu yang mendominasi. Karena tadi ayah hanya menyampaikan poin-poin penting, ajaran-ajaran pokok, yang membimbing sampai ke situ adalah ibunya, ya. Ibunda para ulama itu ternyata dia itu rela menghabiskan semua hartanya untuk memberikan hadiah kepada anak-anaknya yang menuntut ilmu, ya. Selesai hafalan ini, kamu selesai kitab ini, kemudian kamu amalkan, maka ini hadiah untukmu, sebidang tanah itu untukmu, ya. Begitu, Bu. Maka boleh kita memberikan reward kepada anak kita. Kalau anak kita misalkan di sekolahnya sedang hafalan surat Al-Kasur, coba lengkapi dengan mainan yang 2000 saja, itu ngaruh sekali. Bunda punya mainan loh, kalau kamu sudah selesai hafalannya, Bunda kasih mainan ini, dan kamu boleh minta satu mainan yang serupa, harganya sama 2000, ya. Tapi itu memotivasi anak saya kalau pulang sekolah dulu di kampung Jawa. Kalau sore-sore anak ngaji itu kan ada mainan yang naik sepeda, naik motor, itu kan mainan yang 2000-an. Itu saya sengaja seminggu saya dapatkan belanja mainan 2000-an itu 25.000 seminggu. Kalau kamu benar sholatnya, wudunya kelihatan benar, sebelum tidur kamu belajar, minimal kamu nyiapkan buku untuk besok. Boleh ambil satu, tapi bilang sama Bunda yang mana yang diambil. Saya gantungkan di ininya, di kamarnya. 2000 aja, Bu, gak usah besar-besar. Boleh. Itu adalah sebagai motivasi. Nanti, Bu, sudah gede dia nggak lagi minta-minta yang begitu. Karena mintanya gede juga. Ya, mintanya gede juga. Tapi mereka tidak akan memaksa kita. Intinya mereka tidak akan memaksa kita karena harus ada proses yang dia lalui. Dia bisa nggak melalui proses itu, maka kita akan berikan. Kalau tidak, ya sampai sekarang itu tidak. Ya, itu untuk menghindari supaya tantrum tidak terjadi pada anak. Kemudian yang kedua, alasannya tidak mampu mengungkapkan atau cara berkomunikasinya yang berbeda. Bu, kadang kan masih ada anak yang usianya 3 tahun yang paham hanya ibunya saja kalau ngomong, ada.
tidak, berarti itu ada keinginan yang kita mengiranya anak kita tuh begini. Anak yang sudah bisa menyampaikannya pun terkadang kita salah persepsi, Bu ya. Dia cerita, kita kira dia mengeluh. Sering terjadi seperti itu ya. Jadi kenapa tantrum terjadi? Karena bahasa anak-anak dengan bahasa orang tua. Kalau orang tua mungkin jalannya itu ngambil jalur cepat saja ya, untuk mencapai tujuan seret gitu ya. Tapi kalau anak itu kan mesti berbelok sini dulu. Contohnya disuruh sholat aja, mesti mau kamar mandi juga, yang mainannya pegang dulu mainannya ya kan. Yang makanan tadi yang belum selesai dia habiskan dulu, padahal dia itu sudah mau wudu karena disuruh sholat sama ibunya. Itu perbedaan ungkapan komunikasi orang dewasa dengan anak kecil seperti itu ya. Kalau kita seketika itu marah dan langsung kita membludak, maka anak kita itu dia sudah merasa akan pergi ke tempat wudhu kemudian melaksanakan sholat, tapi jalannya yang dia lalui itu ada berbelok-belok, itu kan wajar anak kecil. Kalau kita langsung marah, maka dia akan terjadi tantrum. Apa ibu saya ini, padahal saya sudah mau mengerjakan, tapi tetap aja marah. Ibunya ngomong, karena kamu tadi disuruh wudhu, kamu malah pegang mainan. Padahal pegang mainan itu di hatinya dia kan mau wudhu juga ya. Jadi intinya nanti ibu harus tenang ya, tenang aja dulu, lihat aja dulu. Habis dari mainan dia pegang apa lagi? Pergi gak untuk berwudhu? Pergi gak untuk sholat? Tenang aja dulu tuh ya. Kasih anak kita waktu 5 menit atau 7 menit atau 2 menit ya dari kelakuannya yang barusan dia lakukan. Tenang saja dulu. Kemudian yang ketiga, penyebabnya itu berada dalam kondisi yang tidak nyaman ya. Mungkin itu semuanya ibu-ibu anak kita sendirian, atau mungkin anak-anak yang masih pakai popoknya sudah nggak nyaman ya, atau mungkin karena di tempat ramai suaranya keras sehingga mengganggu ya. Mengganggu itu bisa jadi juga tiba-tiba anak kita nangis padahal kita sudah bawa botol yang banyak, sudah bawa susu, sudah bawa mainan, sudah bawa makanan. Ada yang pernah begitu? Ya mungkin itu karena kondisi yang tidak nyaman. Kita yang harus bisa memahaminya. Iya Bu ya. Ya. Dari tantrum tersebut Bu, kita harus memahami perasaan anak. Perasaan anak itu Bu lebih kompleks daripada orang dewasa. Ya. Sama halnya dengan orang dewasa. Maka dari itu orang dewasa juga perlu mengerti perasaan anak-anak. Bukan cuma anak-anak yang harus mengerti perasaan orang dewasa. Ngerti dong Dek, ibu itu capek. Bangun dari sebelum subuh sudah masak, terus cuci, terus ibu juga kerja. Nah kamu cepet. Ya, padahal anak itu harusnya dia bangun tidur, sholat, siap-siap untuk mementingkan, mengurus dirinya sendiri. Itu adalah anak. Dia tidak akan memikirkan harus masak apa. Ya, bekalnya nanti sama apa nggak masalah buat dia. Tapi biasanya orang tua yang memaksakan kalau anak-anak harus mengerti perasaan kita. Ya, itu kita harus paham. Kenapa dikatakan kompleks? Lengkap ya perasaan anak itu. Ada kalanya anak-anak itu bersemangat. Kalau lagi semangat Bu, bangun tidur langsung mandi, langsung pakai baju tanpa disuruh. Pernah nggak Bu anak kita begitu? Ya, kalau lagi semangat lihat Bu, jaga umur
dijaga. Lihat tadi malam perasaan, oh dia begini, oh berarti besok kita usahakan begitu lagi supaya pas bangun tidur dia semangat juga. Ya, kadang dia semangat, kadang dia kecewa, kadang dia bersedih, kadang dia juga cemburu. Bu, anak kita yang masih balita, kita deket-deketan sama bapaknya aja Bu, cemburu gak? Ya, cemburu. Apa mau yang cemburu ya? Atau kita main-mainin aja, ambil nomornya ya, ambil nomornya ya, terus anak kita tiba-tiba menangis. Itu berarti dia sedang mengungkapkan rasa cemburunya bahwa ibunya adalah miliknya, bapaknya adalah miliknya. Jangan tuh kancing-kancing seperti itu. Ya, ya kalau kita mau bermesraan sama suami boleh lah, tapi nggak usah dah sambil diperjelas dek lihat ibu lihat ayah, nggak usah. Ya, itu akan memancing luapan emosi. Ya, cemburu. Kemudian ada juga anak-anak itu merasa takut. Ya, padahal ya kalau kita tidak beritahu takut itu apa, maka anak itu tidak akan merasakan takut. Contoh, ya, awas lo gelap. Lah kalimat awas lo itu adalah kalimat menakut-nakuti. Ya, awas lo gelap, awas lo di kamar mandi, awas lo sendirian. Nah itu kalau kita tidak menakut-nakuti maka anak biasa aja. Atau di dalam perut juga anak kita sendiri bisa bertahan 9 bulan. Ya kan? Ketika nangis dia bayi tinggalkan kita kemana-mana, mau beres-beres, mau nyuci, mau apa, dia tidak langsung menangis. Ya, tidak ada rasa takut kecuali kita yang memperkenalkan rasa takut itu. Sehingga muncullah jadi rasa. Ketika sendirian di rumah jadi takut, ketika mau ke kamar mandi menjadi aden, ya karena kita yang sudah mengenalkan rasa takut. Ya. Kemudian rasa khawatir, rasa marah, ya ini yang sering terjadi, marah. Padahal marah itu pasti ada sebabnya. Pernahkah ibu tiba-tiba datang dengan wajah yang sudah dandan, sudah harum, tiba-tiba bencak-bencak di depan semua orang? Pernah tidak? Tidak kan? Begitu juga dengan anak. Ketika anak marah, pasti ada penyebabnya. Begitu juga dengan kita. Cuma bedanya anak dengan kita, mungkin kita bisa lebih tenang dalam menyampaikan kemarahan kita. Kita marah bisa hanya sekedar menyindir, ya Bu, atau hanya sekedar mendiamkan. Itu tanda kita marah, karena kita sudah bisa mengendalikan emosi. Kalau anak tidak, ya jadi marah ya marah saja. Jadi pikirnya mereka kalau mereka sedang merasa marah, ibu dan ayahnya harus tahu kalau dia sedang marah. Ya, itu hal-hal yang seperti itu yang harus kita pahami. Memahami perasaan anak marah, malu dan lain-lain masih banyak lagi. Ya, perasaan anak-anak yang mesti dimengerti orang dewasa ini tentu tidak semudah mengerti perasaan orang dewasa. Kalau kita marahkan dengan orang dewasa dari sikap saja kita sudah paham. Benar Bu? Ada teman kita yang sedang marah sama kita, dilihat saja dari sikapnya. Lihat enggak? Kelihatan, tidak usah sambil marah-marah. Tapi beda dengan anak, ya. Jadi memahami perasaan anak-anak memang berbeda dengan memahami perasaan orang dewasa. Lalu solusi dari semua itu apa? Ada beberapa cara aman untuk mengatasi anak-anak drop. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa penyebabnya. Seperti yang tadi katakan dia, kita lihat kalau anak kita lagi semangat, tadi pagi, tadi malam, dia mengerjakan apa, menjaga moodnya seperti itu supaya besok dia tetap semangat.
tersebut tidak terulang. Ya, penyebabnya. Itu kita harus tahu penyebabnya. Kemudian yang kedua, mengalihkan perhatian. Kalau anak kita lagi tantrum, maka bukan kita harus nangis terusin dan nangisnya. Ya jelas kemudian terusin nangisnya, orang kita suruh. Ya, atau kita paksakan diam kamu. Itu berarti dia merasa sudah terintimidasi. Dia sedang meluapkan emosinya, kemudian kita suruh diam. Bisa. Tapi yang bisa alihkan perhatian. Perlihatkan objek yang ada di sekitar kita. Mungkin di sekitar kita lagi ada buku atau lagi ada botol, gitu ya. Atau mungkin kalau di luar ada burung terbang, atau mungkin ada awan yang tertiup anginnya lumayan kencang. Tuh, alihkan perhatian seperti itu. Untuk mengalihkan perhatiannya, tanpa harus berbohong, tapi tidak boleh berbohong. Gimana? Anak nangis ibu, diam, itu di atas tuh ada hantu. Itu berkelihatan, buahnya. Ya, ada yang nakut-nakutin anak seperti itu. Lagi ditakut-takuti, diam. Nanti kalau kamu nangis kenceng datang Pak Polisi. Itu niat ibunya mengalihkan perhatian, tapi dengan cara berbohong. Ya, alihkan perhatian. Misalkan kita ambil piring, bunda punya piring. Piring ini warnanya hijau. Menurut adek, piring ini bentuknya apa deh? Kalau nggak mau dia akan merespon. Kalau sekali tidak merespon, kita ganti dengan benda yang lainnya dengan kita. Misalkan kita punya barang baru nih, tahu nggak? Benda habis ini gede. Ya, kita jelaskan dari objek itu. Tidak boleh berbohong. Atau mungkin di sekitar kita ada teman, ini namanya bukan ini loh, warnanya begini, ya tumbuhnya di sini, itu mengalahkan kata. Kemudian solusi yang ketiga, jangan menyerah dan menuruti keinginan anak. Kalau kita sudah punya prinsip tidak ingin tanggung pada anak kita terulang, maka solusinya kita tidak boleh menyerah. Ya, biar gak nangis, ya sudahlah berikan saja. Pinjam HP, dia nangis, gak dikasihkan ya, biar kita kasihkan aja. Ya, sering close ya, itu tandanya ibu menyerah. Ya, siapa yang pernah? Saya. Kita semuanya tenang Bu, tapi minimal kita tahu solusinya, ya. Jangan langsung menuruti keinginannya, atau kita bisa mengabaikannya sesaat, namun tetap dalam pengawasan. Biarkan dia nangis dulu Bu, ya. Tahu anak kita lagi nangis, biarkan dulu sesaat, tapi jangan sampai lost perhatian. Takutnya anak kita ngambil apa atau berbuat apa. Biarkan dulu. Ya, saya pernah mendengarkan parenting. Ini bapak-bapak yang isinya, ya, dengan cara mendidik anaknya dari balita. Ternyata Bu usia 6 tahun masuk ke 7 tahun, anak itu sudah sukses dari tantrum. Padahal diajarkan ketika 2 tahun, ketika 3 tahun, berulang lagi 4 tahun, sampai 6 tahun itu nyaris tidak pernah tantrum lagi. Gimana cara mengajarkannya? Ketika dia nangis, sampaikan, kalau kamu sedang marah, kamu sedang merasa apa, keluarkan. Tapi kalau kamu sudah tenang, duduk dan ngomong sama bapak, duduk dan ngomong sama bunda. Sampaikan apa yang kamu inginkan dengan baik. Ya, kalau kamu masih nangis, nanti bapak simpan kamu diam di kamar, tidak boleh keluar. Kalau kamu masih nangis saja,
nanti Bapak akan pindahkan kamu diam di dapur, tidak boleh keluar dapur. Ya, hindari untuk mengurung anak di kamar mandi. Bu, boleh ngurung anak di mana, Bu? Di kamar, di dapur, tapi apa namanya, jauhkan dari jangkauan yang membahayakan dia. Di teras, tidak boleh masuk dulu rumah, bisa saja, ya. Kalau kamu sudah tenang, maka ketuklah pintu. Bunda jaga di depan pintu, ayah jaga di depan pintu. Kalau kamu sudah tenang, kamu sudah bisa ngomong, ketuk pintu kamarmu, maka ayah akan bukakan kamu. 1 jam masih kedengeran. Biarkan saja jawab itu aman, karena kita tahu di dalam kamar itu aman. Ya, kalau dia sudah capek, sesekali kita intip, apakah dia diam tertidur, ya, atau dia merenung. Jarang merenung, Bu, ya. Ada yang anaknya nangis sampai tertidur? Sering saya, ya. Sampaikan saja, dan jangan mudah menuruti keinginannya. Nanti tiba-tiba anak kita menutup pintu, ya. Kalau dia sudah menutup pintu, artinya dia sudah menyadari bahwa dia sudah bisa menyampaikan sesuatu yang menjadi keinginannya pada ayahnya. Ya, berarti itu sudah selesai dan tenang. Maka disitulah kita harus membuka tangan kita, memeluk anak kita, mencium anak kita, bahwa yang kita lakukan tadi itu bukan untuk menyiksanya atau menghukumnya, tapi memberitahukan kepadanya bahwa kalau sesuatu yang kamu inginkan itu harus disampaikan dengan komunikasi yang bagus, tidak dengan mengamuk. Ya, itu tujuannya. Jadi jangan langsung menuruti keinginannya, bisa mengabaikannya sesaat, namun tetap dalam pengawasan. Jadi intinya dari anak kandung itu apa, Bu? Kembali lagi, intinya harus tetap tenang dan sabar. Kalau anak kandung kita lebih tanggung lagi, terus siapa yang harus diperbaiki? Ini anaknya dulu, bapaknya dulu yang harus ini. Ya. Jadi intinya tanggung itu adalah hal biasa pada anak-anak, karena dia merasakan sesuatu yang ada yang penyebabnya. Jadi kita solusinya harus tetap tenang dan sabar. Ya. Kemudian langkahnya, jangan merespon anak dalam keadaan tanggung. Sampaikan kepadanya kalau ada keinginan harus disampaikan dengan tenang. Ya. Sampaikan itu ketika anak sudah tanggung, sudah nangis berlebih, itu poin komunikasi kita yang harus disampaikan kepada anak kita. Ya, kalau kamu mau menginginkan sesuatu, sampaikan dengan baik, ngomong yang bagus. Ya, jangan dengan nangis. Itu terus diulang sampai dia itu paham itu. Oh iya, saya kalau ngomong ini saya harus ngomong, tidak dengan nangis. Ya. Terus diulang-ulang. Sampaikan kepada anak. Kalau keinginan harus disampaikan dengan bahasa yang bagus. Ya. Kemudian setelah kita melalui prosesnya itu, jangan lupa berikan sentuhan, ya, berikan pelukan, kata-kata yang menenangkan ketika tanggung mereka. Kemudian ajak belajar beristighfar supaya tenang, dan lanjutkan dengan komunikasi terbuka. Bu, kita kalau di Instagram saya sering nonton yang ketika adik kakak berseteru, kemudian ibunya memanggil salah satunya, mendudukkan keduanya, siapa yang akan menyampaikan duluan? Kenapa
terjadi begini. Ya, banyak juga tayangan-tayangan seperti itu adalah cara mengatasi tantrum pada anak. Ya, siapa yang menyampaikan duluan? Bagaimana menurut ini? Sampai intinya itu apapun yang terjadi bisa dikomunikasikan dengan baik, tidak dengan berantem, tidak dengan menangis, tidak dengan berteriak. Ya, tuh. Sambil apa? Bukan sambil dicubit, tapi sambil ya istighfar dulu ya, istighfar, astagfirullahaladzim. Jangan cuma nyuruh anaknya istighfar, kita dulu ayo istighfar, astagfirullahaladzim. Ikutin bunda, astagfirullahaladzim, ya gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi terbuka. Artinya diskusi terbuka itu kita tanya kepada anak kenapa begini, kemudian apa yang menjadi penyebabnya kamu sampai tadi melakukan hal ini, apa yang kamu inginkan. Nah, biasanya kalau sudah tenang dia akan menyampaikan, ya Ibu ya. Dan jangan lupa juga akhir dari solusi dari semua ini adalah tetap tenang, sabar, dan berdoa. Karena doa orang tua menembus langit, ya, bukan menembus asap lagi, tapi menembus langit. Ya. Apapun yang terjadi pada anak, maka orang tua adalah solusinya, itu intinya. Ya, apapun yang terjadi pada anak kita, orang tua bisa menjadi penyebabnya, orang tua juga bisa menjadi solusinya. Bukankah orang tua sebagai cerminan anak kita? Ya, salah satu contoh Bu, saya tidak pernah mengajarkan anak saya untuk berjualan di usia dini. Ya, berjualan di usia dini. Karena tahu ibunya senang jualan, ya, dia melihat dompet ibunya, bunda, ini amplop apa tuh tulisannya modal. Bunda, ini amplop apa tuh tulisannya keuntungan. Padahal saya tidak mengajarkan kepada dia, oh ini kan itu dompet bunda, dompet jualannya bunda. Nah, ketika di Singaraja, kalau di sini kan dia dari pagi sampai maghrib dengan teman-teman yang itu, gitu ya, dengan hafalan Quran dan terus, jadi mungkin bakatnya dia yang ada fitrahnya di dalam diri itu belum terbuka. Ketika di Singaraja masuk sekolah umum, di situ temannya banyak dari berbagai macam, dia sudah bisa komunikasi karena sudah gede, jualan dan dia. Bunda, Neng mau jualan apa? Jualan pensil. Jadi dia punya, bunda, Neng kan punya uang jajan 50.000, boleh minta diantar ke toko buku, boleh deh, mau beli apa? Dia beli agenda yang harganya 3.000-an. Di sana itu ada agenda mini buat kecil tuh Bu, yang ada stiker-stikernya. Dia beli 5, padahal belum ada yang pesen. Dia beli 5 dengan modal punya uang 550.000, beli 5 berarti 15.000. Kemudian dia beli pensil 1 pak, sisanya dia beli origami. Ternyata si pensil itu dia hiasin dengan origami. Dia origaminya bentuk boneka, bentuk kipas, bentuk bunga, ditempelin di atas pensil. Yang pensil harganya tadinya kita beli 1 pak 1.000, dia jual 1.500. Jadi origami 1 lembar itu kan cuma 30 rupiah ya, karena kita belinya 1 pak. Ternyata si agenda yang 5 bawah yang kalau itu habis. Bunda, ini catatannya, tolong antar Neng ke toko buku lagi karena ada 11 orang yang pesen agenda. Dia beli agenda 3.000, dia jual 5.000, tapi uangnya boleh besok. Ya, tidak ngurangin uang jajanan hari ini, itu maksudnya. Besoknya dia jual 11 agenda.
lagi. Keuntungan buka lagi. Uang jajan buka lagi. Tabungan, ya ada ternyata. Saya berpikir begini, apa saya nyuruhnya untuk bisa begini. Ternyata kita adalah gambaran dari anak kita adalah gambaran dari kita. Saya tanya bisa sudah kembali ke modalnya. Modalnya kan 50.000, ini butuh 50.000 bunda. Terus keuntungannya mana? Saya hitung keuntungannya dari uang 50.000. Ternyata di amplop yang sebelahnya keuntungan itu ada 120.000. Selama 3 minggu berjualan, saya kaget. Yang 50.000 untuk yang 120.000 ada di amplopnya. Ya, itu ternyata saya tanya siapa yang ngajarin aku begini deh. Dulu Nek pernah lihat bunda, dompet bunda yang itu yang jualan itu isinya amplop modal atau amplop untung gitu. Ternyata dia ngikutin kita. Begitu juga gaya berbicara dan anaknya, Ibu ya. Nah, anak kita itu kalau kita begini, anak kita pun begini. Jadi kalau kita ingin mengenal seseorang, lihat anaknya, ya. Itu adalah gambaran dari orang tuanya. Maka kita harus terbiasa memberikan contoh-contoh yang baik. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada salah dan kekurangan, karena saya pun masih dalam tahap belajar. Mari bersama-sama mencintai dan menjaga anak kita agar tetap terjaga privasinya, ya. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada dalam penyampaian ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.